Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindah Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media, rekan dari Diskominfo. Hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan oleh tim surveillance kasus baru sejumlah 31. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan oleh tim surveillance jumlah 42 kasus hasil tracking dari kontak erat yang terkonfirmasi positif. Untuk kasus orang dalam pemantauan, ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu, hari ini dilaporkan oleh tim surveillance ada 13 kasus baru untuk Kota Palu. Dari 13 kasus baru ini, ya dari tadi pagi sampai malam tadi ini telah dilakukan perawatan 6 dirawat di LPMP, 3 di Rumah Sakit Madani, dan 1 di Rumah Sakit Undata. Untuk yang belum dilakukan, masih dilakukan, ya, tracking, dan rencana akan dilakukan penjemputan untuk dilakukan perawatan di beberapa tempat perawatan rumah sakit maupun rumah sakit darurat seperti LPMP provinsi. Selanjutnya informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP yang ada di Kota Palu, dalam hari ini asrama haji, dilaporkan bahwa yang masih dirawat sejumlah 23 kasus, di mana kasus orang tanpa gejala sejumlah 9 dan kasus orang dalam pemantauan 14 kasus. Informasi tambahan bahwa terjadi peningkatan juga dari beberapa wilayah provinsi di tetangga, Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan. Hari ini dilaporkan 119 kasus baru, Sulawesi Utara 18 kasus baru, Gorontalo 6 kasus baru, Sulawesi Barat 10 kasus baru, dan Sulawesi Tenggara 48 kasus baru. Untuk yang terkonfirmasi positif, hari ini juga dari Kota Palu yang telah dinyatakan sembuh ada 6 yang dinyatakan sembuh, dan dilaporkan juga hari ini 1 pasien terkonfirmasi positif, ada 1 yang meninggal dunia. Jadi total yang sembuh untuk Kota Palu 69 dan yang meninggal dunia 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini akan kami sampaikan tentang ketersediaan barang untuk masuk ke Kota Palu. Saat ini masuk beras sekitar 20 ton, sayuran dan ikan rata-rata 2,5 ton. Untuk gula belum ada laporan saat ini. Sedangkan ketersediaan barang yang di Kota Palu untuk beras tersedia sekitar di 2 distributor, yaitu sekitar 75 ton. Kemudian gula sekitar 50 ton. Kemudian adapun harganya
Harga untuk beras masih berkisar di 9,5 sampai 12,5 dan gula 12,5 sampai dengan 17.000. Tambahan untuk para pedagang pasar tradisional, kami mohon dalam melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar tradisional tetap menggunakan protokol COVID-19. Tadi pagi telah dilakukan penerapan daripada protokol kesehatan di beberapa pasar. Alhamdulillah memang pedagang sudah mulai menggunakan, tapi saya berharap jangan hanya pada saat kita lakukan pemeriksaan, seterusnya kami berharap para pedagang menggunakan masker, demikian juga pengunjung ataupun konsumen. Tadi kita lakukan di pasar harian, kita berharap di pasar mingguan juga demikian. Kepada petugas pasar, tolong tidak segan-segan terus menegur kepada pedagang ataupun konsumen yang tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID ini. Demikian pula pada pasar-pasar modern. Saya berharap protokol yang telah dilakukan agar tetap terus dilakukan dan seyogyanya semakin ditingkatkan untuk penerapan jaga jaraknya, sehingga kita berharap tidak terjadi penyebaran ataupun peningkatan klaster melalui pasar modern maupun pasar-pasar tradisional. Saya kira itu tambahan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Ketua Tim Surveillance Pak Dr. Ahmad dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan banyaknya masuk pesan-pesan dan telepon ke posko induk Satgas Kota Palu. Baik, kami akan menjelaskan pesan-pesan tersebut atau telepon tersebut. Mungkin ada masyarakat Kota Palu yang mungkin sama pertanyaannya dengan hal-hal tersebut. Terkait masyarakat Kota Palu yang kerjanya di luar Kota Palu seperti di Donggala, Parigi, kami tetap mewajibkan rapid test dan dia berlaku 7 hari. Dan apabila dia tidak bermalam di daerah tujuan, kami bebaskan masuk dengan menunjukkan rapid test yang sudah dilaksanakan atau sudah dibawa surat keterangannya yang dari Kota Palu. Kemudian apabila ada hal-hal yang mungkin terkait perjalanan keluar daerah Provinsi Sulawesi Tengah, itu diwajibkan swab ketika balik ke Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Kemudian berlakunya itu 5 hari sejak diterbitkan swab tersebut. Surat keterangan atau hasil swabnya berlakunya 5 hari sejak diterbitkannya surat keterangan swabnya. Kemudian apabila ada masyarakat Kota Palu yang tidak menunjukkan surat keterangan swab negatif dari asal daerah di luar Provinsi Sulawesi Tengah, kami tidak atau menolak masuk ke wilayah Kota Palu, karena ini semua demi mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Palu yang sampai hari ini cukup signifikan meningkat dari hari-hari sebelumnya. Dari beberapa kasus terkonfirmasi positif, ada sebagian merupakan hasil tracking kontak erat
dari kasus terkonfirmasi positif sebelumnya. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua, kita harus tetap selalu waspada. Kita tetap malu, ya. Disiplin kita menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan. Karena dengan kita semua disiplin menjalankan protokol kesehatan, insya Allah penyebaran atau penularan COVID-19 di Kota Palu ini akan bisa terkendali. Demikian informasi data pemantauan dan informasi yang berkaitan dalam pencegahan pengendalian penyebaran COVID-19 Kota Palu. Bersama pasti kita bisa cegah dan lawan COVID-19.